A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wa taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya hadir bersama-sama kita di kesempatan yang berbahagia ini. Nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dan dakwah, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Bahkan ada nikmat yang nyaris belum kita syukuri, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, sehingga manusia, teman, sahabat, kerabat masih memandang kita orang yang baik. Jika Allah buka aib kita, betapa sangat banyak kita di hadapan teman-teman kita. Namun saat ini Allah sedang menutupi aib kita. Alhamdulillah. Setiap harapan dan doa sudah banyak yang diijabah oleh Allah. Namun kita terkadang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat ijabah doa tersebut. Bahkan ada sesuatu yang belum kita pinta, belum kita doakan, belum kita sebutkan dalam tenaga tangan, namun Allah sudah hadirkan nikmat tersebut. Apa itu? Nikmat snack yang dimakan oleh jamaah. Ibu tadi masuk ke sini sudah doa belum? Ya Allah, semoga ada snack. Al-Fatihah. Ada? Tapi sudah dapat ini? Sudah, alhamdulillah. Belum dipinta sudah dapat. Betapa sangat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah kaki menjadi hitungan pahala, amin. Duduk kita pun menjadi pahala, amin. Yang nyender semoga berpahala, amin. Yang gak nyender pahalanya gedean dikit, amin. Karena yang gak nyender pengen banget nyender, cuman kaplingnya habis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kunci pintu keberkahan rezeki. Kunci pintu keberkahan rezeki. Ketika kita memiliki rumah yang besar namun tidak ada kuncinya, apa nikmatnya? Memiliki mobil yang mewah sekelas Lamborghini, tapi kalau tidak ada kuncinya, apa nikmatnya? Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang bagus, yang wah, dikasih kuncinya, semuanya lengkap, kita bisa menikmatinya. Ketika diberikan kunci-kunci keberkah rezeki, terasa ada kenikmatan yang indah. Berkah rezeki, apa yang dimaksud dengan berkah rezeki? Beberapa ulama mengklasifikasikan berkah rezeki itu adalah ziyadatun bil khairat. Adanya rezeki, semakin bertambah taat, itulah keberkahan rezeki. Kalau bertambahnya rezeki, semakin berkurang taat, bahkan banyak maksiatnya, hati-hati, mungkin terselip ada harta syubhat atau harta haram di dalam rezeki tersebut, yang menyebabkan kita malas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah didatangi muridnya, mengatakan, saya punya teman satu kosan, wahai guruku. Dia orang yang rajin ibadah, rajin puasa juga, nikmatnya lancar, tapi saya pernah melihat dia bermaksiat. Kok tidak berkurang rezekinya? Bahkan saya masih melihat dia masih terus melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah.
Katanya orang yang bermaksiat akan berkurang rezekinya. Memang secara spesifik tidak berkurang rezeki nominal angkanya, namun Allah cabut kelezatannya, kelezatan rezeki tersebut. Seperti orang yang makan nikmat namun dirinya penuh dengan sakit. Ya, makan prasmanan, sakit gigi 4, sariawan 8, apa enaknya tuh? Semuanya tidak nyaman. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan berkah rezeki ketika nikmat berhamburan. Maka berkah rezeki itu dilihat dari bertambah tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkah rezeki itu adalah qillatun nafi'ah, sedikit namun bermanfaat, tidak harus banyak. Anda bisa melihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kuli-kuli di pinggir jalan, ngangkat pasir dan sebagainya, harian, pekanan, bulanan, nominalnya jauh dibandingkan kita. Mungkin maaf, sehari cuma 70.000, 100.000 rupiah, nggak ada yang namanya bulanan. Tapi Allah gantikan dia sehat walafiat. Terlihat dari cucuran keringatnya seger luar biasa. Urusan rasa masing-masing, ya. Tapi kalau dilihat dari wajahnya seger, sehat, betul tidak? Ada tetangga kita yang masya Allah rumah besar, mewah, 3 lantai, tipe 800, penghuninya stroke semuanya. Gelisah melihat toilet jarak jauh. Iya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga di antara berkah rezeki itu tandanya adalah la yahummuhud ad-dunya, tidak ambisi mengejar dunia, adanya ia syukuri, tidak adanya ia bersabar. Selesai. Tetangga sebelah bertambah kekayaannya, urusan dia. Kadang dalam kehidupan bertetangga pun ketika kita melihat teman ganti mobil merek Al-Quran, Al-Fatihah, ada yang sakit mah, ada yang langsung migrain, ya Allah, kenapa tetangga sudah punya mobil Al-Fatih, saya masih mobil merek Bandung ini, Avanza dengan Jejenia, kan begitu. Sering kita mengeluh seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasul dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rizqa la yatlubul 'abda akthar mimma yatlubuhu ajaluh. Inna rizqa la yatlubul 'abda akthar mimma yatlubuhu ajaluh. Paham Bapak ini kira-kira? Ini baik yang mengangguk nih, tapi permatannya ini. Inna rizqa la yatlubul 'abda, sesungguhnya rezeki itu lebih cepat mendatangi sang hamba ketimbang ajal yang datang kepadanya. Sesungguhnya rezeki lebih cepat datang mencari sang hamba ketimbang ajalnya yang mencarinya. Ini menandakan bahwa ajal sudah ditetapkan oleh Allah, tapi ajal tinggal nunggu komando Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rizki, kata Rasul, wa huwa shadiqul qaul, beliau adalah orang yang paling jujur dalam berucap, bahwa rizki itu lebih cepat mencari hambanya. Artinya setiap rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bergerak akan kita dapatkan. Maka orang tua kita banyak mengatakan al-harakah barokah, bergerak itu berkah. Jalan kita aja berkah, sehat walafiat. Orang yang kena diabetes tidak bergerak aja tambah penyakit. Ini subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hakikat rezeki 3 hal yang perlu kita pahami. Inna rizqa minallahi tabaraka wa ta'ala. Rezeki itu harus diyakini secara akidah keimanan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah mengatakan, sungguh dialah Allah Maha Pemberi rezeki. Bapak Ibu kalau pernah ikut kajian tafsir dan ada gramatikal bahasa Arab tentang superlatif,
Rozikun, pemberi rizki. Rozakun, maha pemberi rizki. Itu seakan-akan nikmatnya masih kita dapatkan, masih dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf anak kita yang sedang kuliah di UGM, di ITB, di UGD, Universitas Gunadarma. Oh, sedangkan kan bukan UGD, bukan ya? Kira-kira begitulah, mohon maaf yang alumnus UGD. Kuliah di Yogyakarta, ketika maaf bapak ibu telepon kepada anaknya, "Duk, mama sudah kirimkan untuk 2 bulan ya sayang." Apa anak kita menjawabnya? "Ya mama, kenapa enggak telepon dulu sebelumnya? Kalau mau ngirim kok udah dikirimkan." "Sudah adek, mama, alhamdulillah adek sudah mendapatkan beasiswa selama 1 tahun. Masya Allah, dapat beasiswa, orang tua ngirimin, itu rezeki yang berlipat." Betul? Rezeki belum habis sudah dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang bapak miliki, kadang kita masih punya Pak investasi, betul? Beberapa tabungan dan beberapa lahan-lahan usaha di tempat-tempat yang lainnya. Kadang kita masih mendapatkan rezeki yang lebih. Ada tambahannya, ada yang disebut dengan gaji ke-13. Ya, Masya Allah. Jadi lihat nih, dari wajah-wajahnya pun kelihatan di angka 15, 16, amin. Ya. Setiap angka 15 sudah koma, 16 titik, 17 sakaratul maut. Kita masih punya rezeki, belum habis. Ada kalanya tetangga ngasih itu, tuh, Masya Allah. Kita nggak sadar. Kita pulang ke rumah malam-malam, kita bercengkrama dengan anak istri. Pak RT datang, "Assalamualaikum, Bapak, nih mohon maaf ada titipan dari tetangga ujung. Dia tadi ada tasyakuran rumahnya, ini sedikit maaf nih, ada berkat 5." Masya Allah, alhamdulillah. Padahal sudah makan nasi, itu dia sedang rozak. Ba'da kulli marratin yarzuquhullah, terus melipat rezeki. Belum itu rezeki habis, Allah terus memberikan rezeki. Maka Rasul mengatakan, "Inna nafsa lan tamuta hatta tastaghfir rizqah." Sungguh Allah belum mewafatkan seorang hamba sebelum jatah rezekinya Allah penuhi semua. Artinya orang yang meninggal dunia jatah rezekinya selesai. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki itu apa yang kau sedekahkan. Apa yang kau sedekahkan. Yang kedua, rezeki adalah apa yang ada pada tubuhmu dan apa yang masuk ke dalam perutmu. Mobil yang bapak parkir di bawah belum tentu rezeki bapak sepenuhnya. Iya. Apalagi kalau parkir sembarangan diderek gitu, betul? Iya. Seorang bapak mudik lebaran di daerah Bekasi, sepekan di mana itu di kampung halamannya, pulang ke rumah habis semuanya air. Ketika ia melihat innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin, tersenyum, belang air mata, ia mengatakan, "Ya Rabb, sungguh apa yang ada padaku bukan milikku, karena ia tidak melekat pada tubuhku. Rezekinku apa yang melekat pada tubuhku, dan situ apa yang aku infakkan dan sedekahkan, aku rela, aku ikhlas, aku ridho." Belajar untuk ikhlas dan ridho luar biasa beratnya. Alhamdulillah, kerjanya, karirnya bagus, prestasi, subhanallah, dendamnya meningkat, dapat rumah istimewa, anak-anaknya saleh, keridhaan, ikhlasan seorang ayah, malah Allah gantikan dengan anak yang saleh. Anaknya dapat beasiswa ke Jerman. Lalu bekerja, dia telepon tuh orang tuanya, "Pak, ada rezeki sedikit, ayo kita pergi haji." Subhanallah, lihat Allah gantikan keridhaan seorang. Kalau kita meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak datang dari laki-laki, seorang pemimpin, betul, dia hanya mencari rezeki, bukan pemberi rezeki. Seorang wanita datang kepada seorang ibu yang istrinya berjihad. Sang wanita mengatakan, "Ibu ngapain pakai berjihad segala? Nanti kalau dia pulang cacat, tangannya putus, kakinya buntu, bagaimana? Atau pulang hanya nama saja, ibu menjaga, anak-anak menjadi yatim, bagaimana?"
Istri mengatakan biar Allah yang mengatur hidupku, saya tawakal kepada Allah. Betul, sebulan kemudian yang pulang hanya nama saya. Wanita itu datang, tuh Bu, saya sudah katakan, udah. Akhirnya sekarang ibu menjanda, anak jadi yatim. Bagaimana? Siapa yang mencari rezeki? Siapa yang ngasih rezeki? Sang istri yang saleh mengatakan, suamiku memakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 anak yang kecil hafal Quran sampai menjadi pengacara. 3-3 itu menjadi pengacara, subhanallah. Dan 3-3 yang menjadi orang besar di Mesir. Ini Bapak Ibu. Mungkin di tetangga ibu juga ada lihat, ya, seorang ibu yang ditinggal mati suami tercintanya, punya anak 5. Di rumah saya ada tempat masalah tukang nasi uduk di gang kecil. Dia nggak buka spanduk, dia nggak jual nasi uduk online, enggak. Di dalam rumah tinggal buka jendela, masya Allah, 25 tahun dia lakukan itu tanpa kehadiran suaminya yang mampu membesarkan 5 anaknya. Ini yang dikatakan Innallaha huwa razzaq. Pemberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak usah galau, nggak usah adil lah antara sedih dan galau. Masya Allah. Lihat Bu, kucing, tahu kucing? Kalau melahirkan itu berapa biasanya itu anaknya? 9 banyak amat. 4, 5, betul? Hampir tiap 3 bulan saya punya kucing, masya Allah, tiap 3 bulan saya lahir terus, beranak lagi, sampai kita cari mana bapaknya. Pernah melihat kucing setelah melahirkan, betinanya, induknya langsung lari ke jalan ke tengah tol, dia pasrah ya. 4 anak cari nafkah susah ya. Ada begitu Bu? Enggak ada. Atau naik tiang listrik menghempaskan kukunya blok, kan nggak ada begitu. Pernah lihat kan begitu? Nggak ada, dia ikhtiar tuh kucing. Lihat kita makan ikan kembung tuh, kita makan ikan kembung apa disedot gitu palanya, itu kucing lihat aja jaga buah ya Allah. Ya baru melihat ada di pelototin diusir bus. Kita diuji oleh Allah, pelit dan dermawannya hati kita. Bayangkan, padahal di dompet kita masih punya uang, beras masih sekarung, lauk masih ada, masya Allah, wayahna kepala kasih. Kita nggak gitu, 1 ikan aja kita kasih, miskin nggak Bu? Apalagi orang yang melihara kucing apa tuh? Kucing Anggoro, betul? Anggoro itu. Ya Allah, sampai 3 juta sebulan untuk umpannya saja, empatnya saja, makanan saja. Allah beri. Ini kepala ikan kamu mau dikenyot segala. Kadang kucing lewat warteg ditendang, diusir, dilempar pakai sepatu, sampai buat status itu kucing salah buah apa. Betul Pak? Tapi lihat ada rezekinya kucing tuh, betul. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lihat itu kucing seakan-akan punya fitrah. Bapak kasih kucing ikan, bagaimana makannya tenang banget. Walaupun banyak orang lalu lalang, dia nggak pernah gelisah. Petirnya berjoget, diem aja santai. Tapi kalau kucing ngambil ikan, masya Allah, bunyi sendal, betul. Itu namanya fitrah. Orang kalau sudah maksiat gelisah aja hatinya. Betul tidak? Nih, Innallaha huwa razzaq. Hakikat yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa yang mengundang keberkahan rezeki lebih cepat adalah ketaatan. Surat Al-Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan قال أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Pernah dengar ayat ini? Pernah dengar? Pernah barusannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab, tempat ibadahnya Maryam, Ibnu Katsir menceritakan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Zakaria itu mendapatkan makanan-makanan yang ada di sisi Maryam, makanan musim dingin di musim panas, dan makanan musim panas di musim dingin, dan makanan itu tidak pernah ada di dunia. Coba bayangkan itu. Mengapa? Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Rezeki Allah hadir bersamaan dengan ketaatan Maryam. Allah suka dengan ketaatan Maryam. Lupa. Artinya setiap ketaatan kita mengundang keberkahan rezeki. Maaf ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa ibu sekarang mudah rezekinya dari Allah? Kalau dari ketaatan mungkin jauh lebih banyak maksiat, jujur. Tapi kenapa ada rezekinya? Bisa jadi itu anak kita di STIT sebelum belajar dihadirkan ke wajah emaknya, ibunya, uminya, ya Allah. Semoga mama dapat rezeki yang halal, ya Allah. Kerja, berangkat, habis sholat subuh, kadang lupa doa, ya Allah. Buru-buru, kadang pernah lupa berangkat pakai sendal jepit, ya Allah. Berkahkan rezekinya, ya Allah. Kita nggak tahu tuh. Ketaatan anak kita membuahkan keberkahan rezeki. Iya, untuk rumah tangga kita. Ketaatan yang ada di dalam rumah tangga menjadikan berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat yang ketiga, rezeki tidak akan pernah datang dari syaitan, jin, bahkan manusia atau tempat-tempat keramat, gak ada itu. Ya, jangan terpesona Pak dengan kiai-kiai. Kami sediakan, kata Allah, kehidupan yang baik. Ibnu Abbas mengatakan arzaq mubarakah. Orang yang banyak amal saleh, Allah limpahkan sangat banyak. Nah ini subhanallah. Apa di antara rezeki? Istri yang salehah, al-aulad al-abrar, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tetangga yang baik dengannya. Ini rezeki Pak. Apalah nikmatnya rumah besar, tetangga ketus, sering lempar cangkang duren berupa rumah kita. Kesel itu. Bukan dikasih durennya, malah dikasih cangkangnya gitu. Kesel. Tapi kalau mendapatkan tetangga yang baik, dia pulang mudik lebaran kita dikasih itu domba 2, alhamdulillah. Ya, akikah saya untuk kamu semuanya sekeluarga dikasih, kita dua-duanya domba, alhamdulillah. Pengen seperti itu, tapi kan jarang Pak. Ini disebut dengan arzaq al-barakah, rezeki yang memberkahi karena apa? Amal soleh. Apa bentuk amal soleh itu? Berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini ada kisah Sultan Muhammad Mahmud Murad IV 1613 menjadi raja di usia 25 tahun. Karena 11 tahun sudah hafal Quran dan hafal ribuan hadis. 25 tahun menjadi raja termuda di zaman Turki Utsmaniyah. Beliau punya kebiasaan belusukan sebelum Jokowi. Ya. Dia punya kebiasaan belusukan tuh terus pagi dan sore, menyamar dalam keadaan menyamar. Sore hari Pak, pernah suatu hari beliau mendapatkan ketika belusukan dengan pengawalnya, mendapatkan seorang bapak yang tidur di depan kedainya. Usianya 50 tahunan. Bapak mau maghrib ini. Dibangunkan, tidak terbangun, dipegang hidungnya, tidak bernafas. Rupanya sudah meninggal. Dibawalah mayat ini, dibopong oleh Sultan Muhammad Mahmud Murad, orang saleh, terkenal alim, hafidh Quran, hafidh ahadits an-nabawiyah. Dibawa dengan pengawalnya keliling kampung menanyakan siapa orang yang meninggal ini, keluarganya. Ketika melihat beberapa penduduk melihatnya, menatapnya, banyak yang mencaci maki. Ilmiah, lemparkan saja wahai Tuhan. Bahkan diludahi, udah lemparkan dia. Innahu zani, innahu syaribul khamr. Dia pezina, dia peminum khamr, lemparkan saja. Nggak penting di masyarakat kita punya orang seperti itu.
La haula wala quwwata illa billah. Ini sang raja dalam penyamarannya terus ke diri, kenapa dipaksakan menuduhnya yang bukan-bukan. Dia harus bertemu dengan keluarganya. Seorang ibu mengatakan, tuan, rumahnya di ujung gang sana. Dibawalah, diketuk pintunya, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget istrinya mendapatkannya, berikan air mata, ya innahu zawji, dia suamiku, wahai Allah. Tuhan, silakan masuk, diletakkan itu. Lalu dia kecup kening suaminya, lalu mengatakan, innahu rajul saleh, suamiku orang yang saleh, ya Allah. Mendengar kalimat suamiku orang yang saleh, si raja mengatakan, suami ibu orang yang saleh, kenapa masa mengatakan dia pezina, dia peminum khamr? Istrinya bercerita, memang masyarakat banyak mengucapkan itu. Jujur, kami berumah tangga mendapatkan nikmat rezeki yang banyak. Suami saya melihat ada 3 rumah pelacur yang setiap malam dibuka pintunya, banyak pemuda masuk ke dalam rumah pelacur tersebut. Dengan rezeki yang banyak, dia bawa beberapa kebok uang untuk pelacur tersebut. Dia masuk malam-malam, tutup pintu rumah, tutup pintu rumah. Cukup uang ini untuk kehidupan. Ketika mau dibuka, dia datang lagi untuk memberikan uang tersebut. Sampai sebulan berturut-turut setiap malamnya, uang itu mencukupi dan menjadikan dia insaf. 3 pelacur ini pulang ke kampung halamannya. Namun masyarakat sudah kadung melihat si bapak ini keluar dari rumah pelacur. Ada sebutan pezina. Lalu bagaimana dengan kalimat syaribul khamr, peminum khamr? Ya wahai Tuhan, suami saya membeli beberapa botol, bahkan bergeragam botol minuman dari kedai sana. Orang Yahudi menjualnya, namun bukan untuk diminum. Lihatlah di belakang rumahku, dipendam, karena suamiku tidak mau melihat kemungkaran. Ia ingin punya amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah melarangnya, bahkan dia menjawab, biar Allah yang melihatnya. Nanti satu waktu ketika aku meninggal dunia, ada orang soleh yang mengangkat tubuhku, dan banyak orang-orang soleh yang menyolatkan jasadku. Masya Allah. Raja ini membuka apa yang menjadi tutup mukanya. Kagetlah ini sama istri. Ya balik, wahai engkau raja, mohon maaf wahai raja, engkau adalah raja. Ya Rabb, engkau telah kabulkan doa suamiku, wahai Allah. Jangan kita menilai seseorang dari bungkusnya, dari santunnya. Orang sebutlah orang-orang yang melakukan kebaikan diam-diam. Maka orang-orang yang melakukan amal soleh diam-diam, rezekinya melimpah. Rezeki sang suami ini Allah melimpah sangat banyak. Mengapa? Diam-diam melakukan amal soleh terus. Bahkan amal solehnya berbuah, bukan rezeki di dunianya, sampai husnul khotimah. Rajanya mengatakan, kumpulkan seluruh ulama negeri ini, mari kita sholatkan jasad ini. Inilah rezeki. Sudah berapa tadi? 3. Yang terakhir 4. Sebetulnya ada 8, gak cukup. Yang terakhir, Bu, kalau dengar terakhir wajib serah ini. Yang terakhir, yang terakhir yang menjadikan berkah pintu rezeki adalah silaturahim. Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yusalu fi atharihi falyasul rahimahu. Barang siapa yang kepingin rezekinya melimpah ruah dan umurnya panjang, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Umur panjang ada 2 makna. Betul-betul Allah panjangkan umurnya dari 38 menjadi 49. Bisa jadi karena kita tidak ada yang tahu nih masalah takdir umur. Atau yang kedua, memang tidak panjang umurnya, tapi kematiannya penuh dengan kebaikan yang didengar oleh orang, lalu mereka mendoakan. Saya guri, berapa sih umurnya? 37 tahun meninggal dunia. Tapi kalimat-kalimat untayan kata-katanya banyak dibaca oleh orang. Betul? Ketika disebutkan namanya, maka pahala akan mengalir ke alam kuburnya. Loh. Maka orang-orang dahulu gak mencari gelar doktor, MA, tapi dia mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menulis sebuah tulisan yang menjadi bekal dia, wakaf ilmu dia, sampai nanti pahalanya tidak akan pernah berhenti ketika dia di alam kubur. Nih, umur yang panjang, rezeki yang panjang, jelas gitu. Ya, Bapak jalan pagi nih di komplek perumahan, ada PRT sedang cuci mobil.
Iya kan? Kita tegur aja. Assalamualaikum Pak RT, ngapain? Nah lu lihat gua ngapain? Oh, tadi isi mobil. Oh, ngobrol sebentar. Istrinya Pak RT keluar bawa soto. Betul nggak tuh? Pak, makan dulu. Kebetulan kamu siapin dah. Masya Allah. Kita lewat doang, betul tidak? Lewat langsung ngobrol silaturahmi. Masya Allah. Istrinya Pak RT nyiapin soto, kita makan dah. Lalu kita pulang pamit, Bu RT mohon maaf di rumah anak dan istri belum sarapan. Ada nggak yang bisa dibungkus? Alhamdulillah. Kesimpulannya silaturahmilah pas jam-jam makan. Ini kiranya yang memberkahi rezeki kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian terima sekalian. Terima kasih kepada Ustaz. Kita semangat. Ini kita baca istighfar dan doa tutup kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Banten, di Cirebon, nih pakai nih batu cincin, batu aki ini lagi rame kalau nggak salah. Sampai nyari di belakang, masya Allah, dilihat ada batu di samping kompor, dia keluar tembus. Pagi masak kolak kali, kolak kali tembus, betul nggak kira-kira? Ya Allah, sakitnya tuh di sini, betul. Dihargakan mahal. Ada yang dikasih cincin dari Banten dari seorang syekh nih, pakai nih cincin berkah. Di cincin udah dibacain surat Yasin 5 kali tanpa nafas. Percaya nggak kira-kira? Kita mah main percaya aja, betul tidak? Ya, ini yang membuatkan akidah kita goyang. Gak ada makam keramat, masya Allah. Sampai makam-makam wali, makam-makam sunnah itu pun baru katanya makam orang soleh ajengan. Banyak orang yang tidur 2 hari 2 malam nginap di situ. Pada tempat yang mulia di muka bumi adalah masjid. Di masjid kapan dia itikaf? Boro-boro. Iya. Ramadan aja itikafnya mulai jam 11 malam. Doa masuk masjid, bismika Allahumma ahya bismika. Ini doa itikaf ya. Tapi kalau di tempat-tempat, masya Allah, makam sunan pernah lihat, itu sampai 2 hari 2 malam duduk. Ngapain? Untuk gampang rezeki, betul, murah jodoh dan sebagainya. Sudah. Ya. Saya pernah melihat bapak ibu yang dirahmati Allah di Jeddah itu ada televisi siaran Indonesia, tapi naskahnya bahasa Arab. Betul-betul kemusyrikan yang ada di Indonesia dijelaskan, malunya luar biasa. Menggunakan sholawat 1000 kali diucapkan bersama-sama, Yasin 3 kali dibaca di mana? Di Pelabuhan Ratu di kamar 300 berapa itu Pak? Wah, ada yang jadi customer-nya. Langsung rambut aja. Apakah berkah? Enggak. Tidak ada keberkahan dengan cara-cara memodifikasi syariat dengan sesuatu ma'alfaina ali aba'ana yang telah ditemukan oleh orang tua kita lalu gak ada. Di mana keberkahan itu? Keberkahan itu ketika kita taat kepada Allah seperti apa yang telah digariskan oleh Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Masuk pada tema intinya, apa saja kunci-kunci pintu keberkahan rezeki ini? Yang pertama, kunci pintu keberkahan rezeki adalah as-shadaqah wa zakat. Perbanyak sedekah dan zakat. Setiap paginya 2 malaikat Allah perintahkan untuk keliling setiap gang-gang. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat itu bersenandung setiap paginya ketika matahari terbit, wahai Allah, gantikan pengganti yang lebih baik dari apa yang ia sedekahkan mereka yang berderma. Wa amsik mumsikan khalafan. Duhai Allah, hancurkan rezekinya, jangan kau berkahi mereka yang pelit dalam hidupnya. Makanya maaf Bapak Ibu, tetangga kita rumah mewah, masya Allah, nggak ada kepuasan hati. Kadang telepon, saya ditelepon oleh orang kaya raya, ya Allah, sepekan pindah ke Hong Kong. Iya,
ke Jepang, ke Singapura, pindah-pindah hidupnya hanya untuk mencari ketentraman. Uang melimpah, kekayaan dahsyat, mengapa tidak mendapatkan ketentraman itu? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rupanya dia merasa jauh dari sedekah zakat, dia lupa. Berbanyak sedekah. Bahkan sedekah yang kita keluarkan bukan hanya bertambah rezeki saja, bukan hanya memudahkan setiap kesulitan kita, akan membawa kita menjadi husnul khotimah. Ada kisah di Saudi Arabia, orang kaya mendapatkan mimpi umrohkan tetanggamu. Dia melihat tetangganya di daerah Saudi, ini jarang sholat, Bu, jarang puasa, ini ngapain ini? Diumrohin. Kan biasanya kita kalau pengen umrohin teman, biasanya yang rajin ibadah, betul Pak ya? Ini jarang sholat, jarang puasa, dikenal oleh masyarakat. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Dia datang ke rumah seorang syekh minta fatwanya. Kata seorang syekh gurunya, "Khalas, innaka minal aghniya." Engkau orang yang kaya raya, berapa sih umroh? Enggak miskin kau umrohkan dia. Udah sekali aja dari jalan kebaikan untuknya. Walaupun di Saudi kan menggunakan akomodasi, transportasi, betul ya? Butuh hotel juga agar lebih dekat dengan Masjidil Haram. Berangkatlah. Cerita singkatnya, umroh, tawaf, setelah tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim. Ketika sholat di belakang makom Ibrahim, 2 rakaat sholat, di sujud terakhirnya tidak bergerak. Si orang kaya yang di sampingnya, lama-lama sujudnya ini, kok tambah lama, kok mirip ini. Lalu disentuh, masya Allah, jatuh meninggal dunia di tanah suci di depan Ka'bah. Susah banget. Maaf, orang-orang tua kita pengen meninggal di sana, susahnya masya Allah. Betul tidak? Ada kakek-kakek kongkong udah 80 tahun sakit-sakitan. Iya, masya Allah, sebelum berangkat kan dicek gitu. Kata dokternya, mohon maaf, kakek ini belum bisa berangkat karena sakit berat. Enggak, pengen meninggal di sana, pengen mati di sana, pengen buat mati di sana. Nggak bisa, kakek sakit, enggak, ngambok tuh. Ngambok kan? Ngambok, si dokter nggak tega, udah tanda tangan aja dah, mati sekalian. Ini si dokter kesel juga ini. Lalu bagaimana? Berangkatlah ke tanah suci, minum zam-zam sehat. Tawaf, sa'i, masya Allah, pulang ke Indonesia baru mati itu. Artinya orang yang meninggal dunia di tanah suci terkadang orang yang Allah sudah pilih, susah. Tapi ini kenapa bisa? Masya Allah, ada apa? Ya sudah, dibawa ke mayatnya. Iya, masih pakai kain ihram tuh. Jadi orang yang meninggal dunia menggunakan kain ihram nanti kelak dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan, bertalbiyah. Dibangkitkan oleh Allah, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nikmat. Istrinya kaget mendengar cerita ini orang kaya tetangganya, ya Allah, nggak nyangka. Dia jarang sholat, jarang puasa, kok bisa? Masya Allah. Ada apa? Tetangga-tetangganya pun terharu, bahkan banyak menanyakan, kok bisa seperti itu? Ya sudahlah, nggak ada jawaban. Qadarullah wa fa'al. Allah telah takdirkan itu semua untuknya. Ketika mayat itu mau dibawa ke pemakaman, seorang nenek tergopoh-gopoh dengan menggunakan tongkatnya, intaziruni. Tunggu aku dari ujung gang yang jauh. Siapa nenek? Mana orang yang soleh itu? Mana orang yang baik itu? Nenek siapa? Diturunkan itu mayat, melihat wajahnya, ya Allah, istajabta du'ai. Engkau telah ijabah doaku, ya. Engkau telah ijabah doaku, ya. Nenek doa apa kepada suami saya? Iya, dia adalah orang yang baik. Ketika ia berangkat bekerja, buruh kasar, pendapatan sedikit gak banyak. Ia berangkat mencari nafkah dari rumahnya, ia sempatkan mampir ke warung rumah depan saya.
beli roti 2, dipersembahkan untuk 2 cucu saya yang yatim piatu. Setiap kali dia berangkat, dia berusaha untuk membeli 2 roti. Cucu saya nangis, senang ada makanan hari itu. Ya Allah, berikan air mata saya, menengadah tangan saya minta kepada Ya Allah, Allahumma rzuqhu husnul khatimah. Ya Allah, berikan dia husnul khatimah. Ya Allah, setiap kali dia memberi, setiap kali tanganku menengadah kepada Allah, Ya Allah, husnul khatimahkan dia. Ya Allah, husnul khatimahkan dia. Pemberiannya sedikit, tapi menghujam pinta, membuka pintu langit, menjadikan dia husnul khatimah. Allahu akbar wa ilah. Loh, bagaimana urusan dia tidak sholat dengan tidak puasa? Sebenarnya jiwanya pengen taubat, cuma tidak ada orang yang datang mengajaknya, mengenalkan Islam. Itu salah kita. Kadang kita lebih banyak memvonis orang. Iya, dia jarang sholat, dia sering mabok, dia penjudi, pezina dan sebagainya. Kita tidak melihat bahwa hatinya perlu dengan taubat. Allah mengajaknya umur, Allah akan menjadi pintu taubat yang sebesar-besarnya. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kau melihat temanmu senyum, jauh dengan senyuman. Jangan teman kita senyum, kita ngeguru tuh dia. Ya, carmu. Biasa dia, ada maunya. Amin. Kadang begitu tidak? Ada nggak begitu kira-kira? Ada. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat kebaikan kecil, masya Allah. Kalau Allah itu luar biasa. Kita kalau naik motor, ya, kalau kita naik motor, ya bawa uang 10.000, 15.000 atau 20.000. Kemudian ada tukang sapu pinggir jalan. Itu bukan pakai jilbab, Bu. Itu pakai kaos yang digulung, dia kepanasan. Mungkin dia gak punya jilbab. Coba lu kasih siang-siang, Assalamualaikum Ibu, ini mohon maaf nih untuk beli teh manis 10.000 rupiah, 20 rupiah. Coba, ya Allah, terima kasih Bu Haji. Dia bilang Bu Haji, padahal kita belum haji, betul tidak? Ya Allah, terima kasih Neng Haji. Alhamdulillah, kebetulan saya sedang puasa. Masya Allah, terik matahari menyengat tubuh, air bercucuran, air keringat bercucuran, tidak pernah berhenti. Dia berpuasa di siang hari bolong. Nggak tega kita tambah lagi, Bu, maaf Ibu, untuk buka puasa tambah 30. Ya Allah Neng, terima kasih. Sebetulnya saya sekeluarga 5 orang. 250. Alhamdulillah Neng, saya sekeluarga ada 5 keluarga yang begini. Berarti modus. Kita nggak sadar. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauziyah. Ada kalanya pintu langit terbuka dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentukan orang-orang yang du'afa, yang kita memberikan kebaikan kepadanya. Maaf ya, seperti office boy, betul? Iya, orang-orang pinggir jalan, seperti kafe-kafe yang jualan barang-barang kelontong kayu dan sebagainya, belilah darinya. Walaupun satu, dan kita memang nggak butuh dengan barang tersebut, kita ingin memuliakannya karena dia tidak mau minta-minta. Iya, kadang beli gayung nawar berkali-kali. Singkong pegel gimana? Ini gue nggak benar. Iya, betul kira-kira begitu. Ini mohon maaf Bapak yang biasa ke restoran, cah kangkung berapa itu kalau sendiri? Cah kangkung sendiri berapa biasanya? Mana sohibul kuliner? Yang ahli kuliner mana kira-kira? 20.000, 30.000, betul? Nawar nggak kira-kira? Enggak, gengsi, langsung, betul, contreng. Padahal nggak sampai 5 ikat itu kangkung. Tapi kalau tukang kangkung jualan lewat rumah kita, nawar nggak kira-kira? Bang kangkung, Bu Haji, berapa kangkung? Biasa, seikat 2.000. 2003 ya.
Bu Haji, punten nggak bisa Bu Haji. Dan 2002, jangan Bu Haji. Saya kadang dalam ke tengah sawah sampai setengah meter belum mensortir, betul nggak? Yang kuning-kuning disisihkan, diikat, dipotong, masya Allah udah jadi. Udah 2002, jangan Bu Haji. Saya ke sawah aja kadang berantem sama anaconda. Kita nggak mikir, dia nyari kangkung berantem sama anaconda. Iya, betul Pak. Ini mohon maaf, kangkung tuh harganya 2.000 lebih, yang lah berapa kek? Betul tidak? Atau 5.000, gak usah ditunggu tuh apa namanya kembaliannya. Mohon maaf Bu, ini satu Pak, kembalinya di mana nih? Ya cari ada toko yang buka, saya tungguin dan 3.000 ditungguin kayak gini. Ya Allah, itu kangkung apa muter 2 kali. Dari kembalian 3.000 ditungguin, ya sudah bismillah ikhlasin, betul tidak? Ini kalau kita ikhlasin Pak, udah Pak, kembalinya udah ambil aja, bismillah ada. Apa kata si tukang? Ya Allah, sing berkah hidup rumah tangga, anak soleh, suami soleh, betul? Rezeki lancar, cepat pergi haji. Tuh bayangkan 5 doa 3.000. Betul? Kita nggak tahu tuh kalau si tukang kangkung ahli sholat duha, masya Allah. Betul nggak? Saya pernah ngeliat tuh supir taksi sering mangkal di pinggir masjid, rajin sholat duha itu. Allah dari. Ya, nih kembali berkah rezeki yang pertama dengan saudara. Yang kedua, beda satu ini. Terus beda 2. Beda jam 2 ini. Yang kedua, berkah rezeki itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Muncul pertanyaan, apa hubungannya istighfar dengan rezeki bertambah? Oh, Bapak Ibu lihat surat Nuh ayat 12. Surat Nuh ayat 12. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Allah? Perbanyaklah istighfar, bahwa Allah Ghaffar, Maha penerima taubat pengampun. Apa kata Allah? Lanjutnya, apa balasan Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah kucurkan air dari langit. Makanya surat istisqa kita banyak istighfar. Apalagi imdad al-amwal wal banin, Allah bentangkan banyak harta, nikmat harta, kemudian nikmat anak. Kalau ada di antara kita yang belum punya anak, perbanyak istighfar. Saya punya teman duduk di Kairo, 48 tahun gak punya anak, sudah istikharah sampai medis, saluran spermanya tuh diikat lebih kecil lagi agar bimma indafiq, agar pancarannya lebih cepat ke rahim istrinya. Sudah dilakukan dengan biaya mahal, 2 tahun belum ada hasil. Menangis dia di ujung masjid. Syekh imam di masjid tersebut melihat duka kesedihan yang berkepanjangan. Berkaitan, kenapa ente nangis? Ya, Syekh belum punya anak ini. Kalau istiftah surah Nuh Isna Asyara, Tanya Asyara, bukan surat Nuh ayat 12, coba ente buka, amalkan, perbanyak istighfar. Dia istighfar pagi siang malam, terus istighfar, lebih dalam lagi istighfarnya. 3 bulan kemudian istrinya hamil. Luar biasa. Makanya lihat kiai, kenapa anaknya banyak? Karena banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, anak laki. Alhamdulillah. Loh, kaitannya dengan harta apa? Oh, subhanallah. Imam Ahmad, kisah dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau seorang imam besar, alim zahid, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmunya luar biasa dahsyat. Beliau mendatangi sebuah kampung kemalaman.
Lalu bagaimana ini nginep di mana? Sulit. Ada seorang bapak, dia tukang roti, mempersilahkan Imam Ahmad untuk singgah di rumahnya dan menginap. Namun tukang roti ini tidak tahu kalau yang di hadapannya itu adalah Syekh Kabir, ulama besar, Imam Ahmad rahimahullah. Dua kemalaman. Kalau kemalaman silakan bertanya ke rumah saya, nginap di rumah saya. Ya sudah. Mau beliau berkenan. Rumahnya kecil, anaknya 7. Tukang roti, alat untuk buat rotinya, masya Allah, ya memprihatinkan sekali. Ya sudah, dia nikmati saja, ada ruang kosong untuk dia. Namun dipersilahkan Imam Ahmad untuk tinggal di situ. Dia tidur di tengah-tengah dengan anak-anaknya. Udah kayak pepes ikan pedas lah, ini jubahnya belatak begitu ya. Itu masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Senang Imam Ahmad mendapatkan jamuan yang indah. Makanan pun enak yang dihidangkan. Imam Ahmad menanyakan, dari mana rezeki yang kau dapatkan sebagai anakku 7? Alhamdulillah Imam Ahmad, saya pernah ngaji di surau dari seorang syekh, dari sebuah kitab, bahwa pintu keberkahan rezeki itu dengan perbanyak istighfar. Saya istighfar, minta kepada Allah, ya semoga 7 anak mampu saya besarkan. Alhamdulillah tidak ada rasa beban menghadapi 7 anak ini. Rezeki saya lancar. Wahai Tuhan, luar biasa 7 anak itu. Kemudian saya perbanyak istighfar lagi, terus beristighfar karena saya punya hajat, belum mendapatkan apa yang saya inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau perbanyak istighfar lagi? Iya. Apa hajat kamu? Saya ingin ketemu dengan mu'alif, pengarang kitab di mana aku ngaji setiap harinya. Pengarangnya saya ingin ketemu itu. Lalu saya beristighfar, terus ingin bertemu dengan beliau, seorang alim besar saat ini. Siapa pengarangnya? Siapa guru? Siapa pengarang dari kitab itu? Saya ingin ketemu dengan pengarang kitab itu. Wahai Tuhan, nama pengarangnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saya ingin ketemu dengan orang itu. Dia tidak tahu di hadapannya ada ulama besar, berinak air mata, menunduk, memeluk tukang roti ini. Tukang roti bengong. Kenapa dia nangis tadi? Imam Ahmad mengatakan, ana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Istighfarmu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dipenuhi. Luar biasa. Perbanyak istighfar. Yang ketiga, cukup lawan. Terus banyak uang parkir. Terus. Yang ketiga, kunci pintu keberkahan rezeki adalah amal saleh. Amal man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, siapapun cewek cowok dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,